Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Semua adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Matahari Bersinar Terang. Musik. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami memuji Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus di hari ini, di saat kami datang memuji Engkau di dalam ibadah kami. Biarlah Tuhan di dalam ibadah kami ini, kami hanya mau menyembah, memuji Engkau di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang taat, yang setia, selalu melakukan firman Tuhan. Hadirlah Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu dari awal hingga akhir dari ibadah kami ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Ku Sambut Pagi. Musik. Sambut pagi di hari Minggu, memuji Tuhan itu mauku. Ayo teman, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi, puji namanya. Sambut pagi di hari Minggu, memuji Tuhan itu mauku. Ayo teman, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi, puji namanya. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu titah kelima. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Marolopolop Tondiki. Musik. Abu sude bege mai
Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Maret, yaitu dari Matius 5 ayat 16. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Aku Anak Terang. Musik. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik persiapkan Alkitabnya. Sekarang kakak undang semua untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Tangaku Namet-met. Musik. Anak-anak Tuhan, sekolah minggu yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan diri membaca dan mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca Alkitab kita ya, dari 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 8a. 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 8a. Firman Tuhan tertulis demikian.
Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, hari ini kita belajar dari kisah Daud dan Raja Saul. Nah, pada saat itu, Raja Saul sangat marah dan ingin menangkap Daud. Daud bersembunyi di sebuah gua dan tanpa diduga, Saul masuk ke dalam gua itu. Ini adalah kesempatan bagi Daud untuk membalas kejahatan Saul. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Apakah ia menyerang Saul? Oh, tidak. Daud hanya memotong ujung jubah Saul dan tidak menyakitinya. Daud tahu bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan bukanlah hal yang benar di hadapan Tuhan. Setuju? Pasti dong, setuju. Nah, apa yang harus kita pelajari dari situ, anak-anak sekolah minggu? Yang pertama, mengampuni itu penting. Daud bisa saja membalas perbuatan Saul, tapi ia memilih mengampuni dan tidak membalas dendam. Nah, yang kedua, percaya kepada Tuhan. Daud percaya bahwa Tuhan yang akan membela dan menolongnya. Nah, yang ketiga, kita harus berbuat baik kepada semua orang, meskipun orang lain berbuat jahat kepada kita. Kita harus tetap mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi kita. Nah, apa aplikasinya? Bagaimana cara kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, teman-teman, anak-anak sekolah minggu, misalnya nih ya, jika ada temanmu yang mengejekmu, apakah kamu harus membalasnya? Nah, sesuai firman Tuhan tadi, tidak. Justru sebaliknya, kita harus tetap bersikap baik dan berdoa untuknya. Memang, kita tidak boleh membiarkan kita disakiti. Tidak boleh membiarkan diri kita diganggu. Tetapi ketika itu terjadi, jangan balas dendam. Karena itu tidak akan pernah menghentikan kejahatan. Nah, misalnya nih, jika ada orang yang mengambil barangmu, mainan kita misalnya, apakah kita harus marah? Oke, melarangnya iya, menasehatinya iya, menegurnya iya, melaporkannya boleh. Tetapi jangan pernah balas dendam. Gak bisa. Kita harus bisa mengampuni dan mencari cara yang baik untuk menyelesaikannya. Artinya dia mesti tahu itu salah dan kemudian dia harus terima konsekuensi kesalahannya. Tapi setelah itu jangan pernah balas dendam. Karena apa? Karena Tuhan tidak mau anak-anaknya itu balas dendam. Karena balas dendam tidak akan pernah berhenti. Nah, maka dengan demikian, seperti Daud yang mengasihi dan mengampuni Saul, kita juga harus belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Tuhan kita, apalagi Yesus Kristus yang selalu mengampuni kita itu, kadang kan kita nakal ya.
Kadang kita jahat ya, tidak baik ya. Tapi Tuhan Yesus selalu mengampuni kita loh. Maka semestinya kita juga harus seperti itu. Kan kita pengikut Yesus. Kita harus tiru Tuhan Yesus yang selalu mengampuni. Tuhan kita ingin kita selalu berbuat baik dan percaya bahwa Dia akan menjaga kita. Tuhan Yesus akan selalu menjaga kita, teman-teman. Anak-anak semuanya, Tuhan Yesus itu baik sekali. Dia adalah tempat perlindungan kita yang tepat. Sehingga ketika ada sesuatu yang menakutkan, yang mengancam, percayalah, katakanlah, Tuhan Yesus, lindungi aku. Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar selalu kita aman dan damai dalam pelukannya. Setuju? Setuju. Oke, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, seperti Daud tidak balas dendam ke Saul. Demikianlah anak-anak Tuhan tidak balas dendam kepada sesamanya. Kuatkanlah anak-anakmu menjadi pengampun, pemaaf, tetapi juga tidak membiarkan kejahatan terjadi. Mampukan anak-anak Tuhan untuk berani berlindung di dalam Tuhan. Percaya bahwa Tuhan selalu menjaganya. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu dimanapun berada saat ini, menjadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang membagi cinta kasih kepada sesamanya. Berkati firman-Mu Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Rukun Cinta. Musik. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita berdoa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.